Oke, mari kita bongkar habis-habisan topik ini dan merombak total semua hal yang mungkin Anda yakini tentang memulai bisnis tanpa uang sepeser pun. Selamat datang di paparan kita. Kita kan sering banget dengar janji-janji manis soal bisnis tanpa modal ya kan? Tapi hari ini kita bakal membedah realitas sesungguhnya berdasarkan data. Kita akan melihat roadmap yang logis, yang benar-benar bisa diskalakan, murni dari materi sumber yang udah kita rangkum sedemikian rupa ke dalam slide-slide ini. Nah, mari kita mulai dengan sebuah kebenaran pahit supaya kita semua fokus. Coba perhatiin kutipan ini. Kalau Anda nggak membayar dengan uang tunai, Anda itu pasti akan membayar dengan waktu Anda, keahlian Anda, atau koneksi yang Anda punya. Memulai sesuatu yang benar-benar serba gratis, itu cuma mitos. Harus ada yang dikorbankan di awal. Kalau dulu modal bisnis itu selalu diidentikan dengan uang tunai kan? Kayak misalnya mau buka restoran, jelas butuh aset fisik dan stok barang di awal. Tapi realitas digital modern sekarang ini memungkinkan kita buat mengandalkan yang namanya sweat equity atau modal keringat. Bayangin aja, cukup pakai laptop, kuota internet dan isi kepala Anda, boom, Anda udah bisa meluncurkan sebuah usaha. Jadi waktu kita bahas tanpa modal di analisis ini, maksudnya adalah Anda nggak perlu menyuntikkan uang tunai yang gede di awal. Jadi di paparan kali ini kita akan membahas 5 poin penting secara berurutan. Mulai dari mitos bisnis tanpa modal, 4 jenis modal utama, jalur penjualan produk, jalur bisnis jasa, dan terakhir, skalasi dan peluang makelar. Yuk langsung aja. Bagian pertama, mitos bisnis tanpa modal. Kita bakal bergerak melewati ilusi soal bisnis yang katanya gratis. Masuk ke bagian kedua, 4 jenis modal utama atau The Four Capitals Framework. Nah, ini dia rahasianya buat bisa keluar dari kuadran karyawan dan mulai jadi bos buat diri sendiri, tanpa butuh dana raksasa. Jangan down dulu kalau saldo bank Anda lagi minim. Coba perhatiin, modal itu sebenarnya ada 4. Modal ekonomi alias uang, modal manusia, yaitu otak dan keahlian Anda, modal sosial berupa jaringan atau koneksi, dan modal waktu. Gampangnya gini, kalau porsi modal ekonomi Anda 0%, ya Anda wajib all out mengandalkan modal manusia, modal sosial, atau modal waktu Anda. Menariknya lagi nih, sumber kita mencatat kalau seiring bertambahnya usia, modal waktu kita itu biasanya bakal makin menyusut karena urusan keluarga. Makanya, Anda harus makin cerdik menggunakan modal sosial atau koneksi Anda. Lanjut ke bagian ketiga, jalur penjualan produk. Gimana caranya jualan tanpa harus pusing punya stok barang? Coba lihat evolusi ini. Gila banget kan, hambatannya udah bener-bener lenyap. Dulu, Anda itu wajib beli barang dan nyewa gudang buat jadi seorang reseller. Terus model ini berevolusi jadi dropshipper. Gak butuh gudang sih, tapi masih repot harus nego sama supplier. Lalu naik lagi ke white label. Dan sekarang, kita ada di evolusi paling mutakhir dengan hambatan nyaris nol, affiliate marketing. Disinilah banyak banget kreator, bahkan ibu rumah tangga sekalipun, yang bisa ngeraup jutaan rupiah murni cuma dari komisi jualin produk orang lain lewat konten mereka. It's absolutely brilliant. Tapi tunggu dulu, kalau Anda milih rute affiliate, jangan asal comot barang ya. Pakai deh kerangka RPQ ini. Ini krusial banget, relevance, product fit, dan quality. Pertama, produknya relevan nggak sama audiens Anda? Kedua, apakah produk itu benar-benar memecahkan masalah? Sumber kita ngasih contoh yang relatable banget. Cowok tuh biasanya kan males merawat wajah. Jadi, jualan skincare pria yang makainya tinggal disemprot aja itu bakal fit banget sama masalah mereka. Ketiga, pastikan selalu cek kualitas lewat testimoni dan review yang kuat. Nah, ini ada 3 ide model berbasis produk yang bisa langsung Anda gas hari ini juga tanpa butuh uang tunai. Buka toko dropship, jualan barang pre-love, atau bekas milik Anda yang udah nggak kepake, sampai affiliate marketing. Ketiga rute ini benar-benar perfect kalau Anda lagi punya banyak cadangan model waktu. Cuma begini, walaupun affiliate itu gampang banget dimulainya, margin keuntungannya ya biasanya kecil, di kisaran 10%-an. Kalau Anda mau profit yang meledak signifikan, beralihlah ke white label atau product on demand. Marginnya bisa meroket sampai 70%. Kenapa? Karena Anda punya kontrol penuh atas harganya. Contoh nyatanya nih, dari sumber kita, ada bisnis yang cuma jualan stiker custom buat kartu e-money pakai tema anime, ternyata sukses besar, bahkan sampai diekspor ke luar negeri. Keren kan? Bagian keempat, jalur bisnis jasa. Saatnya memonetisasi modal manusia Anda. Buat Anda yang ngerasa, aduh saya lebih suka pakai kekuatan otak daripada jualan barang fisik, ini adalah rute utama Anda. Coba dilihat daftarnya. Entah Anda itu penulis lepas, desainer grafis, penerjemah dokumen perusahaan, tutor privat, pemandu wisata, atau percaya nggak, bahkan ada yang dibayar murni cuma buat nonton video. Benang merahnya tuh sangat jelas. Anda lagi menukar modal manusia Anda, yaitu otak dan skill, jadi pendapatan tanpa keluar modal sepeser pun.
Tapi ada satu catatan penting nih, biar Anda nggak terjebak perang harga yang berdarah-darah dan nggak gampang digeser sama AI, Anda wajib upgrade dari sekedar nawarin jasa massal yang umum, jadi layanan ultra niche yang sangat spesifik. Alih-alih cuma jadi desainer logo, jadilah desainer logo khusus untuk perusahaan medis dan kesehatan. Percaya deh, klien bisnis itu rela bayar harga premium buat keahlian spesifik yang bisa mecahin masalah unik mereka. Bagian kelima, skalasi dan peluang makelar. Cara menskalakan pendapatan Anda dan menguasai manuver pivot. Oke, begitu skill Anda udah jago, kita harus ngomongin soal skalasi, biar Anda nggak capek terus-terusan nuker waktu sama uang. Rahasia sejati buat bisa scale up sampai miliaran rupiah itu ada di pergeseran mindset negosiasi Anda. Tinggalin yang namanya effort-based pricing, di mana Anda dibayar cuma berdasarkan berapa jam Anda kerja. Geser ke impact-based pricing. Minta bayaran persentase berdasarkan dampak finansial aktual yang Anda kasih ke klien. Logikanya gampang, kalau kampanye marketing Anda sukses naikin sales klien sampai 100 juta, wajar banget kan kalau Anda minta fee 10 juta? Terus ini bawa kita ke sebuah manuver yang super cerdas. Gimana ceritanya kalau Anda punya modal sosial yang luar biasa, koneksi Anda luas, tapi jujur aja, hard skill teknis Anda sendiri cuma mentok di nilai 5 dari 10? Kalau cara komunikasi Anda bagus, tapi teknis pas-pasan, Anda harus lari kemana? Jawabannya ada pada drop servicing. Disinilah Anda bertindak ibarat makelar digital. Bayangin, di satu sisi ada klien yang butuh jasa ultra niche dan mau bayar mahal, katakanlah 5 juta rupiah. Di sisi lain, internet ini penuh sama freelancer massal yang mau ngerjain tugas itu dengan harga miring, misal 500 ribu rupiah. Anda, sang makelar, cuma perlu pakai skill marketing buat nemuin klien tersebut, lalu ngasih arahan spesifik ke freelancer murah tadi. Anda berhasil menutup gap kosong di pasar, dan selisih profit yang gede banget itu langsung masuk kantong Anda sendiri. Pinter banget kan? Nah, pada akhirnya semuanya bakal bermuara ke satu pertanyaan provokatif ini. Coba deh Anda evaluasi sumber daya yang Anda punya hari ini. Lihat waktu luang Anda, nilai seberapa jago keahlian Anda, dan petakan koneksi Anda. Dari keempat modal yang udah kita bahas dari tadi, modal mana nih yang bakal Anda manfaatin jadi senjata utama buat memulai perjalanan Anda sekarang juga? Gak usah nungguin modal uang yang emang belum ada, pakai aja apa yang udah ada di genggaman Anda. So, modal mana yang bakal Anda eksekusi duluan hari ini?